Mikel Arteta punya solusi untuk bersaing lebih gila lagi. Luis Diaz bisa jadi jawaban untuk lini serang Arsenal. Monster baru Arsenal? Ben White punya jawabannya. Prediksi skor Arsenal versus Nottingham Forest dalam kurung 13 September 2025, siap gacor lagi, meriam London. Fabrizio Romano, Arsenal pernah serius incar Arda Güler, tidak ada yang tidak mungkin bagi Arteta. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mikel Arteta punya solusi untuk bersaing lebih gila lagi. Luis Diaz bisa jadi jawaban untuk lini serang Arsenal. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Luis Diaz makin santer terdengar. Winger Kolombia yang kini membela Bayern Munich tampil gemilang sejak debutnya. 1 gol dan 2 assist dalam satu laga Bundesliga menjadi bukti bahwa adaptasi bukan masalah baginya. Apakah ini saat yang tepat bagi Arsenal untuk bergerak? Statistik musim lalu di Liverpool pun impresif, 13 gol dan 5 assist dalam 36 laga Premier League dengan kontribusi 0,67 gol per 90 menit. Tak hanya sebagai finisher, Diaz juga kreator andal membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Di panggung internasional, ia jadi andalan Kolombia dengan lebih dari 60 caps dan 7 gol penting di kualifikasi Piala Dunia. Mentalitas dan konsistensinya jelas terlihat. Meski Bayern baru merekrutnya dengan harga tinggi, Arsenal sebaiknya tak melewatkan peluang ini. Diaz bisa jadi tambahan krusial bagi skuad Arteta, terutama untuk rotasi dan kedalaman tim. Menurut kamu, apakah Luis Diaz layak didatangkan Arsenal? Atau ada opsi lain yang lebih cocok? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Monster baru Arsenal? Ben White punya jawabannya. Kehadiran Viktor Gyökeres di Arsenal menuai pujian dari rekan setimnya, Ben White. Back The Gunners itu menyebut sang penyerang Swedia sebagai monster menakutkan di kotak penalti lawan. Meski baru mencetak 2 gol dalam 3 laga Premier League, White yakin Gyökeres akan segera menunjukkan kelasnya. Gyökeres resmi bergabung dengan Arsenal dari Sporting CP dengan mahar 64 juta plus bonus. Ia dikontrak hingga Juni 2030 dan diharapkan menjadi solusi tumpulnya lini depan Arsenal. Ben White, yang pernah bermain bersama Gyökeres di Brighton, menyebut mantan rekannya itu punya kekuatan fisik dan naluri mencetak gol yang luar biasa. Dia benar-benar monster. Kamu tidak ingin menghadangnya saat bertahan, ujar White. Ia juga menyoroti pengalaman Gyökeres di sepak bola Inggris sebagai nilai plus. Menurut White, profesionalisme Gyökeres bahkan setara dengan Martin Ødegaard. Lalu apakah Viktor Gyökeres adalah jawaban pasti untuk lini depan Arsenal? Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi striker utama Arsenal musim ini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Prediksi skor Arsenal versus Nottingham Forest dalam kurung 13 September 2025, siap gacor lagi, meriam London. Pekan keempat Premier League 2025/2026 menghadirkan laga menarik antara Arsenal versus Nottingham Forest di Emirates Stadium Sabtu dalam kurung 13/9 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini jadi sorotan karena akan menjadi debut Ange Postecoglou sebagai pelatih baru Forest menggantikan Nuno Espirito Santo. Arsenal memulai musim dengan kemenangan atas MU dan pesta gol kontra Leeds. Sayangnya mereka tersandung saat kalah tipis dari Liverpool. Cedera yang dialami Saliba dan Ben White bisa jadi tantangan, namun Arteta masih punya kedalaman skuad yang cukup kuat.
Sementara itu, Forest di bawah Postecoglou membawa gaya bermain menyerang yang kontras dengan pendekatan defensif Nuno. Meski waktunya singkat, perubahan ini bisa memberi kejutan di Emiratas. Namun, absennya Dominguez di lini tengah bisa jadi kerugian besar. Jika Forest menekan tinggi, Arsenal punya senjata di sayap lewat Martinelli dan Madueke. Gyökeres juga berpotensi lebih berbahaya jika diberi ruang. Bagaimana prediksimu untuk skor akhir laga ini? Siapa yang bakal gacor? Tulis komentarmu di bawah. Go Owners! Fabrizio Romano, Arsenal pernah serius incar Arda Güler, tidak ada yang tidak mungkin bagi Arteta. Jelang laga Arsenal versus Nottingham Forest akhir pekan ini, kabar menarik datang dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Ia mengungkap bahwa Arsenal pernah serius mempertimbangkan transfer bintang muda Real Madrid, Arda Güler. Menurut Romano, Arsenal sempat menggelar pembicaraan internal soal Güler pada Oktober-November 2024 saat Carlo Ancelotti masih menangani Madrid. The Gunners bahkan siap bergerak jika Madrid membuka pintu keluar. Namun, kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru mengubah segalanya. Güler kini jadi pemain kunci dan tampil reguler di La Liga maupun ajang internasional. Romano menyebut bahwa mantan direktur Arsenal Edu Gaspar sangat mempertimbangkan Güler sebelum posisinya digantikan Andrea Berta. Kini dengan Güler telah mencatat 2 gol dan 3 assist dalam 9 laga terakhir, peluang Arsenal merekrutnya praktis tertutup. Gimana menurut kamu, apakah Arda Güler bisa jadi sosok yang selama ini hilang dari lini kreatif Arsenal? Apakah The Gunners harus kembali mencoba di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengganti Bruno Fernandes, MU kejar wonderkid Barcelona, tapi bersaing dengan Liverpool. Manchester United dikabarkan tengah membidik gelandang muda berbakat milik Barcelona, Pedro Fernandes. Menurut laporan Fitch Hughes, pemain 17 tahun itu dianggap sebagai salah satu bintang masa depan Akademi La Masia yang semakin dekat dengan debut tim utama Blaugrana. MU bukan satu-satunya peminat. Liverpool, Manchester City, dan Chelsea juga ikut memantau perkembangan sang wonderkid. Bahkan 442 menyebut bahwa Drew Fernandes bisa menjadi suksesor jangka panjang Bruno Fernandes di Old Trafford meski hal ini tentu masih terlalu dini mengingat usianya. Fernandes dikenal dengan teknik halus, visi permainan tajam, serta kemampuan link up play yang matang. Ia mencetak gol di laga pramusim melawan Vissel Kobe dan sudah 3 kali masuk daftar cadangan di La Liga musim ini. Debutnya bisa saja terjadi saat Barca menjamu Valencia pada 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Apakah MU harus bergerak cepat sebelum klub lain membajak? Dan benarkah Fernandes bisa jadi penerus Bruno Fernandes? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Transfer Chelsea dipuji, strategi baru yang mulai terlihat buahnya. Meski sempat dikritik karena belanja pemain yang dianggap tanpa arah, aktivitas transfer Chelsea musim panas ini justru menuai pujian. The Blues mendatangkan 11 pemain dan 1 pemain pinjaman, termasuk nama-nama seperti Liam Delap, Joao Pedro, Estevao, hingga Alejandro Garnacho. Beberapa transfer sempat dipertanyakan seperti rumor batalnya peminjaman Nicholas Jackson dan pembelian Garnacho yang dinilai berisiko. Namun 3 rekrutan muda Delap, Pedro, dan Estevao mulai menunjukkan kualitas mereka.
Joao Pedro langsung mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 3 pekan pertama Premier League. Estevao juga menyumbang 1 assist. Meski Delap belum mencetak gol, ia tampil penting dari bangku cadangan sebagai penahan bola dan pemberi tekanan. Legenda Chelsea Dennis Wise memuji strategi ini. Chelsea sengaja mengincar talenta muda, memberi kontrak panjang, dan sejauh ini terlihat sebagai langkah cerdas, ujarnya. Menurutmu, apakah strategi Chelsea membangun tim dari talenta muda ini akan berhasil dalam jangka panjang? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Derby Manchester dihantui badai cedera, 9 pemain City terancam absen. Laga panas Derby Manchester yang akan digelar Minggu dalam kurung 14 September 2025 malam waktu Indonesia Barat di Etihad Stadium diprediksi tak akan menghadirkan kekuatan penuh dari kedua tim. Sebanyak 13 pemain dari Manchester City dan Manchester United dilaporkan terancam absen karena cedera. Manchester City menjadi tim yang paling terdampak. Total 9 pemain mereka berada di ruang perawatan, termasuk penyerang anyar Omar Marmoush yang cedera lutut saat membela Mesir. Gelandang seperti Calvin Phillips dan Mateo Kovacic juga absen, sementara lini belakang kehilangan Joško Gvardiol, Abdulkadir Husanov, dan John Stones. Phil Foden dan Savinho juga masih diragukan tampil. Di kubu United, Lisandro Martinez masih menjalani pemulihan cedera ACL. Matheus Cunha juga dipastikan absen karena hamstring, sedangkan Mason Mount dan Diogo Dalot dalam kondisi meragukan. Situasi ini membuka peluang debut bagi kiper anyar Sunderland menggantikan Andre Onana yang dikabarkan akan dipinjamkan ke Turki. City pun bisa langsung memainkan Donnarumma yang baru datang dari PSG. Dengan kondisi ini, siapa yang menurut kamu lebih siap menghadapi Derby Manchester? Siapa pemain kunci yang bakal mencuri perhatian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool ikut buru Adam Wharton, Crystal Palace pasang harga selangit. Nama Adam Wharton tengah naik daun di Premier League. Gelandang 21 tahun milik Crystal Palace ini tampil memukau sejak diboyong dari Blackburn Rovers pada Februari 2024 lalu dengan harga 18 juta. Gaya mainnya yang stylish, tenang, dan cerdas dalam mengalirkan bola membuatnya cepat menjadi pilar utama di lini tengah Palace dan bahkan menembus skuad timnas Inggris. Tak heran jika klub-klub top kini antre untuk merekrutnya. Chelsea, Manchester United, dan Newcastle sudah lebih dulu menunjukkan minat. Kini Liverpool resmi masuk dalam perburuan. Menurut laporan The Amtalk, pelatih Arne Slot sangat tertarik pada Wharton karena dinilai cocok dengan filosofi permainan The Reds. Palace pun sadar betul dengan aset berharga mereka. Klub London tersebut dilaporkan menolak tawaran dari MU dan mematok harga tinggi senilai 60 juta. Meski mahal, Liverpool tetap menilai Wharton sebagai suksesor ideal untuk Wataru Endo dan pelengkap lini tengah bersama Gravenberch serta McAllister. Menurut kamu, apakah Wharton layak diboyong ke Anfield dengan harga segitu? Atau ada nama lain yang lebih cocok untuk lini tengah Liverpool? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.